Mustofu Story with me, Reni Hoi Mustofu. Di video ini gue ingin cerita tentang pengalaman pelayanan kesehatan di Faroe Island. Banyak yang bilang kan, sekarang lagi banyak yang bilang mending gue keluar negeri daripada gue ke dokter Indonesia. Dan menurut gue pendapat itu tidak 100% tepat, karena balik lagi tergantung sakit apa dan tergantung lo kalau sakit mana, tergantung dokter siapa, karena balik lagi itu personal experience. Pengalaman gue sendiri, gue ngerasa dokter di Faro dan dokter pelayanan kesehatan di Indonesia dan pelayanan kesehatan di Faro itu ada plus minusnya. Kita mulai dari dokter. Oke, kalau di Indonesia dokter tuh banyak, spesialis juga banyak, jadi lebih mudah buat lo buat cari first opinion, second opinion, and so on, bahkan untuk spesialis. Sementara kalau lo di Indonesia, kalau ke swasta you can jump actually go to specialist right away kalau lo ngerasa perlu. Kalau di sini gue nggak bisa langsung ke spesialis, itu satu. Gue harus dapat rekomendasi dari GP gue karena di sini nggak ada rumah sakit swasta. Yang kedua, gue nggak susah untuk dapat second opinion, third opinion, fourth opinion. Itu kembali ke ego si dokter. Kalau si dokter merasa dia yang butuh untuk bertanya ke second opinion, dia akan telepon seniornya di depan gue, menceritakan status gue apa, terus dia dan rekanan dokternya yang lebih senior itu akan kasih second or third opinion. So it's kind of weird. Kalau dari asuransi kesehatan di Indonesia, BPJS is not enough karena tidak semua penyakit itu ditanggung oleh BPJS. Itu sedihnya menurut gue. Kalau di sini sakit A sampai Z itu ditanggung, including mental health care. Itu semua, you don't have to worry about anything, kecuali we're talking about beauty treatment sama dokter gigi. Dokter gigi di sini disubsidi, kesehatan gigi disubsidi, tapi tetap subsidinya pemerintah sini gue tetap lebih murah di Indonesia dan lebih banyak variasinya, lebih banyak pilihannya, dan gue ngerasa lebih oke di Indonesia. I'm sorry. Jadi kalau gue ke Indonesia tuh biasanya gue booking dokter gigi, cuma kemarin gak sempet. Next trip, asuransi udah, second opinion udah. Oke, pelayanan di rumah sakit. Pelayanan di rumah sakit sini karena gratis. Sebenarnya sih harusnya itu bukan alasan, karena mereka digaji cukup baik ya. Cuman gue lebih suka pelayanan di Indonesia, dan terutama soal makanan. Di sini masa anak gue yang sakit waktu operasi amandel selama 2 hari di rumah sakit, setelah operasi anak gue cuma makan yogurt all day. Ketika gue ngomong sama dokter, anak gue gak dikasih makan, gak ada makanan. Can my son eat something? Karena gue pikir, kenapa anak gue gak dikasih makan? Gue dikasih makan yang nunggu, tapi anak gue enggak. Dan anak gue gak bisa makan apa yang gue makan karena it's solid food, dan anak gue masih sakit tenggorokannya kan. Gak dapat bubur, gak dapat nothing gitu kan. Kata dokter ya, makan gak, it's not important right now as long as you get enough fluid. Okay. Enough fluid pun itu gue yang harus sediakan sendiri karena anakku tuh lactose intolerant. Mereka gak sediain lactose free milk or lactose free yogurt, so I need to get those for him. Kinda annoying. Kayak kalau di rumah sakit Indonesia bisa dicariin dan ada gitu loh. Ya itu plus minusnya menurut gue. Jadi nggak semua pelayanan kesehatan Indonesia itu buruk sampai lo harus keluar negeri. Karena gue pikir dokter Indonesia itu sebenarnya jauh lebih berpengalaman daripada banyak dokter di luar negeri, di negara lain.
terutama negara-negara yang lebih kecil dari Indonesia. Kenapa ya? Satu dokter di Indonesia itu sudah dalam setahun bisa menangani berapa pasien sih? Gitu. Berapa banyak pasien dibanding 1 tahun dokter nggak di Malaysia atau di Singapura. Bisa jadi tetap lebih banyak dokter di Indonesia in experience, secara pengalaman. Tapi kembali lagi, pelayanan rumah sakit itu kan orang tuh sebenarnya cari servis kenyamanan, lagi sakit lo cari nyaman. Karena dokter Indonesia tuh overwhelmed, menurut gue, again it's based on my opinion. Dokter Indonesia kemungkinan overwhelmed with so many patients, dan banyak dokter Indonesia yang juga underpaid, terutama like first years of their life of becoming a doctor. Bayarannya it's underpaid, pasiennya banyak, kurang istirahat, jadi service mindednya kurang, dan jadi banyak loh dokter yang kurang. Gimana sih kalau kurang tidur ya, lo jutek, kadang juga lo misdiagnose. Jadi personality dokter Indonesia tidak semuanya oke gitu loh, apalagi dokter-dokter muda, nggak semuanya oke. Ada, I'm not generalized, karena gue pernah ketemu dokter muda yang oke banget gitu. Sementara dokter-dokter di negara lain menurut gue lebih yang jumlah penduduknya lebih sedikit ya. I'm not talking about China, India, or America. I think they're also like having the same experience with Indonesian. Tapi kayak di Faroe Island, Denmark, negara-negara kecil kayak gitu mungkin, oh maybe like Singapore, Malaysia, gue rasa mereka lebih well rested. Jadi they have time to think about other people comfort because they are well rested, they already feel comfortable with their salary, with their life. Tapi dokter tenaga kesehatan Indonesia nggak ngalamin itu, dan mungkin itu yang harus dipikirkan, kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia. Kenapa mereka sampai overwhelmed? Do we need more of them? I don't know, it's something that the Indonesian need to think about, itu menurut gue. So yeah, in conclusion, I think Dr. Indonesia has the most experience compared to any other doctors in other countries except America, India, and China, of course. Dan mereka nggak kalah pintar soal standar pelayanan. Well, if you have money, you can go to the best hospital, dan lo bisa cari dokter mana, pintar-pintar ya Allah untuk mencari dokter mana, rumah sakit mana yang cocok dan nyaman dan bisa memenuhi whatever you need. Itu untuk di Indonesia. Sementara gue yang tinggal di Indonesia di Faroe Island, ya pasrah. Yeah, I just hope for the best that they don't misdiagnose me with anything. So that's all my chit chat. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Jangan lupa subscribe. So see you in the next video. Bye bye.